Sejak tanggal 12 September lalu, Kabupaten Kota Waringin Timur dengan maraknya kebakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan kabut asap tebal ditetapkan pada status tanggap darurat bencana Karhutla. Berdasarkan rapat evaluasi yang dilakukan pada Senin 23 Oktober, status tanggap darurat Karhutla tersebut akhirnya dicabut. Mulai tanggal 24 September, Kota Waringin Timur ditetapkan berada pada status masa transisi darurat Karhutla menuju pemulihan. Dicabutnya status tanggap darurat karena Karhutla sudah tidak lagi terjadi dan titik panas juga terpantau nihil. Akibat hujan beberapa kali mengguyur daerah setempat, di samping itu dalam beberapa hari ke depan juga diprediksi masih akan kembali terjadi hujan. Dengan sudah tidak adanya lagi Karhutla, kualitas udara di Kota Waringin Timur dilihat dari Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPA juga berangsur membaik. Kita mungkin ada penurunan status nanti yang dari tanggap darurat ke masa pemulihan. Itu juga ada pertimbangan lain, terutama dari BMKG terutama dulu. Jadi karena juga beberapa hari ke depan ini sudah mulai hujan, jadi perkiraan BMKG dari beberapa minggu yang lalu pada saat kita melakukan status sampai dengan hari tidak ada perubahan. Ditambah lagi memang ada hujannya lumayan deras hitungannya, sehingga tentunya hotspot juga akan turun. Kedua lagi ISPO-nya juga mulai turun juga. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, selama masa tanggap darurat bencana Karhutla, terdapat lebih dari 1.000 hektar hutan atau lahan terbakar di daerah setempat. Karhutla terparah terjadi di Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut. Bukan perhitungan ulang terhadap luasan kebakaran lahan dan hutan. Tetapi konkretnya tidak bisa semua kita bisa lakukan. Hasil perhitungan sementara Pak, luasan lahan yang terbakar? 1.000 lebih, ya, 1.000 hektar lebih, 1.038 hektar. Nah, angka ini bukan terakhir, karena angka ini masih kami update, karena ada beberapa lokasi kejadian yang belum kami lakukan pemetaan, karena cukup luas. Ya, kalau kita lihat secara data sebenarnya Teluk Sampit, Mentahir Selatan itu sebenarnya besar sebenarnya kejadiannya. Tetapi karena kita berada di Ketapang dan Ketapang lah kemudian yang kita banyak tangani, seolah-olah Ketapang yang paling besar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Mentahir Selatan, Teluk Sampit ditambah dengan Ketapang yang cukup 3 nominasi besar ini, kita bisa lihat dari angka hotspot. Dengan dicabutnya status tanggap darurat bencana Karhutla, maka posko tanggap darurat yang beranggotakan personel gabungan dari berbagai instansi juga dinonaktifkan. Meski begitu, jika kebakaran hutan atau lahan kembali terjadi, upaya pemadaman tetap akan dilakukan oleh petugas BPBD bersama pemadam kebakaran. Mashud Badarudin, Hayat TV.